Wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya berada di Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Desa ini termasuk paling selatan, paling selatan wilayah Kabupaten Kendal. Ini latar belakang ini adalah jalan yang menghubungkan Kecamatan Gemuh Pegandon ke Kecamatan Singorojo dan Sukorejo Kendal lewat tengah hutan. Bob tepatnya berada di tepi hutan jati KPH Kendal, Desa Sojomerto. Dalam rangka apa kan karena sekalian? Dulu Om Bob pernah datang kemari sore hari, sehingga Om Bob perlu untuk mengulang kembali. Mengulang apa kan sekalian? Tempat ini sangat bersejarah, berkaitan dengan masa akhir Kesultanan Pajang dan awal berdirinya Mataram Islam. Bagaimana ceritanya kawan-kawan sekalian? Mohon maaf ini karena lalu lintas kawan-kawan sekalian, ada suara yang agak bising. Seperti Om Bob akan napak tilas, seperti yang diceritakan di dalam serat kondo yang ada di dalam buku Babat Tanah Kendal ini. Buku Babat Tanah Kendal ini dicetak oleh pemerintah Kabupaten Kendal, ditulis oleh KRA Hamaminatan Nintinegoro. Di dalam buku Babat Tanah Kendal ini ada cuplikan serat kondo dan juga statement daripada sejarawan Amin Budiman bahwa inilah yang disebut dengan alas kukulan atau hutan kukulan. Dan di dalam hutan kukulan ini ada gua kukulan. Gua kukulan dan alas kukulan ini merupakan akhir daripada perjalanan petualangan Pangeran Benowo, Sultan terakhir Kesultanan Pajang. Beliau terakhir ada di sini dan nanti beliau berada berkholawat menepi Mesubudi di Gua Kukulan. Om Bob mau ke sana, mau menembus hutan ini, kira-kira jaraknya 2 sampai 2,5 kilo lah dari sini. Jalan kaki ke sana karena nggak memungkinkan untuk naik mobil. Hutannya ini masih bagus, namun di tengah-tengahnya ada agak gundul kawan-kawan sekalian. Tapi di komplek hutan Kukulan masih asri, masih terjaga di mana Pangeran Benowo berkhalwat. Seperti yang ditulis dalam serat kondo ini. Di dalam serat kondo ini jejak-jejak sejarah Pangeran Benowo ada di Kecamatan Gemuh dan Kecamatan Pegandon. Karena diceritakan nanti lebih jelasnya Om Bob akan menuturkan tentang akhir perjalanan atau pengembaraan Pangeran Benowo setelah keluar dari Keraton Pajang di tahun 1587. Dan tempat ini kira-kira berjarak 7 kilo dari Pasar Pegandon. Di dekat Pasar Pegandon ada daerah namanya, itulah yang disebut dalam buku ini, Alas Tegolayang. Jadi Pangeran Benowo sebelum ke Kukulan berada di Alas Tegolayang, kemudian beliau menemukan tempat di hutan Kukulan untuk bermunajat kepada Allah selama 40 hari 40 malam sebelum nanti utusan Panembahan Senopati menemukan beliau di hutan Kukulan, tepatnya di Gua Kukulan. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan menuju ke hutan Kukulan, lebih jelasnya lagi nanti Om Bob akan tuturkan saat berada di hutan Kukulan. Inilah tempatnya. Inilah bagian dari hutan yang ditulis dalam serat kondo hutan Kukulan. Ayo kita ikuti bersama-sama kawan-kawan sekalian. Tengah perjalanan kawan-kawan sekalian, inilah sebagian dari hutan yang bernama Hutan Kukulan di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Ini sebagian besar hutan ini telah rusak ditanami pohon jagung. Sementara Kukulan masih di sana kawan-kawan sekalian. Ini alhamdulillah ada off-road kawan-kawan dari Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yang menemani Om Bob nih. Harus naik motor off-road semacam ini untuk menuju ke alas Kukulan, tempat Pangeran Benowo bermesubudi di Gua Kukulan. Kira-kira masih 1 kilometer lagi. Inilah landscape hutan Kukulan yang berbukit-bukit. Ini adalah Kecamatan Pegandon, Kendal. Sementara nanti adalah tembus ke Curug Sewu, Singorojo dan Sukorejo Kendal.
Kita lanjutkan perjalanan kembali kawan-kawan sekalian. Inilah kawan-kawan, setelah menerobos hutan lebat, ada beberapa petak di hutan Kukulan ini masih asri sekali kawan-kawan sekalian. Tempat di mana gua Kukulan berada. Ini pohon-pohon jati besar masih utuh di sini. Ini ombop di tengah hutan kawan-kawan sekalian, dan gua Kukulan berada di tengah-tengah sana itu kawan-kawan sekalian. Ini pohon jati. Masih utuh semua, alam ikut menjaga tempat yang bersejarah dan keramat ini kawan-kawan sekalian. Ini, jalannya masih setapak. Nah, mulai dari tempat ini kita harus berjalan kaki. Inilah sisa-sisa peradaban alas Kukulan. Jati ini masih murni kawan-kawan sekalian, seusia ratusan tahun ini. Lah mungkin kayu jati ini juga menjadi saksi akhir perjalanan Pangeran Benowo di alas Kukulan setelah meninggalkan Keraton Pajang. Dan ini Pak Kadis, jangan cepat-cepat Pak Kadis. Ini ombop ditemani Pak Kadis ini. Beliau sudah sering keluar masuk mengantarkan orang-orang yang mau ke Gua Kukulan. Pak Kadis ini rumahnya di depan Masjid Pangeran Benowo Pekuncen, Pegandon. Ini pohonnya luar biasa. 3 orang tidak kuat dan tidak ada berani orang menebang pohon di sini. Walaupun di sekitar di luar peta ini kayu jatinya sudah habis kawan-kawan sekalian. Namun di peta Kukulan ini tidak ada orang berani untuk menebang pohon karena keramatnya alas Kukulan ini. Ya, kita menuju ke sana kawan-kawan sekalian. Inilah saksi sejarah keberadaan 5 orang bangsawan Pajang, yaitu Pangeran Benowo dan 4 orang pengikutnya. Lihat. Kita harus turun ke bawah alas Kukulan ini. Ombop akan matikan kameranya kawan-kawan sekalian karena harus turun. Ini masih asri sekali. Beberapa petak yang melindungi Gua Kukulan. Kita akan turun ke sana. Tempatnya ada di bawah sana, kemudian naik lagi kawan-kawan sekalian. Oh, itu mungkin. Ini kau Mas G? Inilah alas Kukulan berada di bawah sana, di bawah. Dan menurut Serat Kondo, ketika setelah 40 hari Pangeran Benowo itu dibuka guanya untuk menemui utusan Panembahan Senopati, Pangeran Benowo sudah tidak ada di tempat, namun berdiri di atas batu itu. Itu adalah batu besar kawan-kawan sekalian, nggak kelihatan. Mari kita turun ke sana kawan-kawan sekalian. Dan alhamdulillah kawan-kawan sekalian, setelah berjalan cukup lama dan melelahkan naik turun bukit ini kawan-kawan sekalian, ombop masih berada di tengah-tengah hutan yang masih asri, hutan bersejarah seperti yang ditulis dalam Serat Kondo, hutan Kukulan. Dan di tengah hutan Kukulan inilah terdapat Gua Kukulan di mana Pangeran Benowo bermesubuti. Inilah Gua Kukulan kawan-kawan sekalian. Kita menuju ke sana ini bersama Pak Kadis
ikut merawat gua ini. Inilah gua di mana Pangeran Benowo bermunajat setelah beliau meninggalkan Keraton Pajang. Inilah akhir pengembaraan Pangeran Benowo. Ini kawan-kawan sekalian. Gua ini berada di sebuah batu besar yang dikelilingi pohon-pohon besar. Ini masuk ke dalam harus menuruni gua. Opop akan berusaha untuk masuk ke dalam gua inilah. Inilah gua kukulan beliau Pangeran Benowo 40 hari 40 malam berada di dalam gua ini seperti yang ditulis dalam Serat Kondo. Luar biasa. Ini namanya gua kukulan karena kalau masuk harus temungkul kawan-kawan sekalian. Ini Opop sampai sini alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan off-roader dari Ngemuh ini yang dengan sukarela. Beliau juga pemain YouTube ini, Mas. Beliau juga YouTuber ini kan sekalian. Lah ini Mas Kipli. Mas Kipli, Mas. Ini. Oke kan sekalian. Sekalian, Opop berusaha masuk dalam gua. Gua ini di dalamnya sangat bercabang kawan-kawan sekalian. Opop akan ngambil senter dulu. Ini sudah ditutup sebagian guanya. Dan inilah yang disebut dengan gua kukulan karena harus temungkul. Inilah kan sekalian. Di tempat ini dulu Pangeran Benowo bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gua itu masih masuk ke dalam namun sudah ditutup. Inilah gua kukulan. Dalamnya cukup untuk duduk di temungkul. Ini depannya adalah ini. Dan pintu ini dulu ditutup oleh pengikut Pangeran Benowo yaitu Ki Wiro dan Ki Bahu. Ini dalam gua kan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi. Namun di tengah hutan ini Opop tidak menemukan penjual kopi kawan-kawan sekalian. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin kawan-kawan sekalian. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan menembus perbukitan dan menembus hutan, alhamdulillah Opop ditemani oleh kawan-kawan Mas Kipli CS dari Desa Socomerto, Kecamatan Ngemuh. Opop sampai di tempat yang bersejarah menurut buku Babat Kendal yang di dalamnya mengutip Serat Kondo. Serat Kondo ini saat ini tersimpan di Universitas Leiden, di perpustakaan Leiden di Belanda sana. Itu ya salah satu sumber primer terkait dengan naskah primer terkait dengan sedikit sejarah daripada Pangeran Benowo. Khususnya ketika Pangeran Benowo keluar dari Keraton Pajang. Inilah kawan-kawan sekalian, saat ini Opop berada di tengah hutan, dan ini adalah gua kukulan. Di latar belakang Opop ini, gua kukulan, gua bersejarah yang di dalam Serat Kondo disebutkan, disinilah Pangeran Benowo mesubudi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam ditunggui oleh 3 orang dari 4 orang pengikutnya. 3 orang tersebut di dalam Serat Kondo disebutkan 4 orang pengikutnya itu, satu adalah Ki Bahu, kemudian Ki Wiro. Ki Bahu nanti mendapat tanah lungguh atau mendapat hadiah dari Panembahan Senopati menjadi Dembang di Singorojo. Di selatan kukulan ini adalah Kecamatan Singorojo. Sedangkan di utaranya itu adalah Pegandon, Pekuncen, tempat Masjid Pangeran Benowo dan makam Pangeran Benowo.
Baiklah kawan-kawan kalian, sebetulnya Om Bob pernah mengambil konten menuturkan tentang sejarah Gua Kukulan ini di sini. Di awal-awal ketika saya membuat konten. Namun waktu itu malam hari kawan-kawan sekalian, sehingga kawan-kawan tidak bisa melihat landscape daripada hutan Kukulan dan Gua Kukulan ini. Om Bob akan review sedikit kawan-kawan sekalian sejarah atau ceritanya Pangeran Benowo sampai di sini setelah beliau meninggalkan Keraton Pajang. Dan ini seperti yang Om Bob tuturkan tadi, dasar Om Bob adalah buku babat Tanah Kendal yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal yang ditulis oleh KRA Hamaminata. Dan di dalam buku tersebut mengutip beberapa sumber, salah satunya adalah babat Tanah Jawi Menisma, kemudian Serat Kondo, dan juga beberapa statement atau pendapat dari sejarawan Amin Budiman. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan mulai ketika sebelumnya Om Bob, nanti di tempat ini Om Bob akan membuat dua konten Om. Ya, konten yang pertama ini, tutur Om Bob yang pertama adalah tentang sejarah beliau sampai sini. Yang kedua nanti terkait dengan polemik ketika runtuhnya Pajang yang melibatkan Pangeran Benowo, yang membuat nanti Pangeran Benowo gerah penggalihipun. Itu yang disebutkan di dalam Serat Kondo. Gerah penggalih itu artinya tersakiti kawan-kawan sekalian atau merasa nelongso. Kawan-kawan sekalian, setelah sedonya mangkatnya Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir pada tahun 1582, ini Pangeran Benowo terjadi polemik terkait siapa yang menggantikan Pangeran Sultan Hadiwijoyo. Ada dua kubu kawan-kawan sekalian. Salah satunya adalah ada yang menghendaki Pangeran Benowo menjadi Sultan Pajang, namun ada juga pihak yang menghendaki ada persekongkolan. Persekongkolan ini akan Om Bob ceritakan nanti di segmen kedua kawan-kawan sekalian. Persekongkolan Pangeran Benowo dikerubut dengan 3 orang kakak iparnya yang diketuai, yang dikoordinasikan oleh Panembahan Kudus mendukung kakak iparnya, yaitu Adipati Tuban beradipati Demak bernama Aryo Pangiri. Singkatnya Pangeran Benowo nanti harus menerima tidak menjadi Sultan Pajang, namun menjadi Adipati Njipan Panolan. Itu terjadi tahun 1582 sampai 1586. 3 tahun Pangeran Benowo menjadi Adipati Pajang di Cepu sana, di Blora. Singkatnya kawan-kawan sekalian, dalam pemerintahan Aryo Pangiri, Pajang mengalami kemerosotan. Aryo Pangiri hanya mengumbar dendam, banyak mendatangkan orang-orang Demak ke Pajang, sehingga orang-orang Pajang pada mengadu kepada Pangeran Benowo. Dan Pangeran Benowo nanti singkatnya kawan-kawan sekalian pada tahun 1586 berkirim surat kepada kakak tirinya, yaitu Ngabehi Loreng Pasar atau Danang Sutowijoyo yang menjadi penguasa di Mataram. Singkatnya kawan-kawan sekalian, disepakati sebetulnya Pangeran Benowo saat itu polemik ketika terjadi polemik perebutan tahta, Danang Sutowijoyo juga hadir di Pajang. Namun saat itu diperingatkan oleh Ki Juru Mertani untuk tidak ikut campur Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pulang ke tidak ikut campur tentang perebutan kekuasaan dan membiarkan adik yang dicintainya, adik tirinya yaitu Pangeran Benowo untuk menjadi Adipati Pajang. Sehingga tahun 1586 Panembahan Senopati menyetujui untuk membantu Pangeran Benowo menggulingkan Aryo Pangiri, mengusir Aryo Pangiri dari Pajang. Pertemuan itu terjadi di Gunung Kidul. Pasukan Pajang dan pasukan Mataram bertemu di Gunung Kidul, tepatnya di sebetulnya bukan Gunung Kidul kan, karena di dalam Serat Kondo disebutkan Weru. Weru itu Sukoharjo, perbatasan dengan Gunung Kidul. Nah ini Gunung Kidul. Nah kemudian singkatnya kawan-kawan sekalian, Aryo Pangiri dapat digulingkan tahun 1586 dan saat itulah Pangeran Benowo dinobatkan menjadi Sultan Pajang. Sebetulnya Pangeran Benowo tidak mau, hanya menghendaki Panembahan Senopati atau Danang Sutowijoyo menjadi Sultan Pajang, namun Danang Sutowijoyo atau Panembahan Senopati tidak mau
beliau hanya meminta beberapa pusaka termasuk gong sekar delima dan beberapa pusaka dibawa ke Mataram. Dan sepulang dari Mataram tahun 1586, Panembahan Senopati menobatkan dirinya menjadi Raja Mataram pertama dengan gelar Panembahan Senopati ini. Sementara Pangeran Benowo ditinggal dipajang sebagai Sultan Pajang. Sultan Pajang hanya 1 tahun kawan-kawan sekalian. Karena tahun 1587 Pangeran Benowo diam-diam meninggalkan Keraton Pajang. Dan ini pernah Umbo bahas sebelumnya. Umbo akan singkat lagi kawan-kawan sekalian. Di dalam surat kondo disebutkan beliau Pangeran Benowo nanti berjalan ke arah timur, ke Sedayu, ke Lamongan, kemudian ke Jombang, ke Surabaya, sampai analisa Om Bob, hipotesa Om Bob, beliau memang menuju ke arah timur, sampai ke Sedayu, ke Jombang, ke Jawa Timur untuk menemui saudara-saudara tuanya, karena saudara-saudara Pangeran Benowo menjadi adipati-adipati di Berang Timur, Berang Wetan, seperti Pangeran Timur di Purboyo, Madiun, kemudian Raden Jalu menjadi adipati di Kediri. Beliau juga berziarah kepada leluhur-leluhur beliau. Maka tidak heran kawan-kawan sekalian, di Jombang, di Kecamatan Wonosalam ada petilasan yang diyakini sebagai makam Pangeran Benowo. Di Surabaya ada juga makam Pangeran Benowo. Kemudian di Lamongan, hipotesa Om Bob, beliau nanti berjalan ke Jombang, kira-kira lama di Jombang, beliau cukup lama tinggal di Jombang, kemudian ke Jawa Timur, kemudian ke Gresik, kemudian ke Tuban, ke Kadilangu, ke Demak, untuk ziarahi leluhur-leluhur beliau, karena Kadilangu itu adalah kakek buyutnya Pangeran Benowo. Jadi Pangeran Benowo itu merupakan buyut dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Dari mana kawan-kawan sekalian? Putri Sunan Kalijogo nanti menikah dengan Sultan Trenggono, Sultan Demak. Nanti melahirkan Ratu Mas Cempoko. Nah, Ratu Mas Cempoko ini nanti menikah dengan Joko Tingkir. Dari pernikahan Joko Tingkir dengan Ratu Mas Cempoko, lahirlah Pangeran Benowo. Jadi Pangeran Benowo adalah buyut dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Raden Trenggono merupakan kakek Pangeran Benowo dari garis ibu. Kebu Kenongo, kakek daripada Pangeran Benowo dari garis bapak. Ini. Singkatnya kemudian beliau masih melalang buana itu dalam keadaan galau. Akhirnya nanti dari Demak beliau ke Kaliwungu. Dari Kaliwungu inilah beliau nanti, karena juga Kaliwungu sudah ramai saat itu kan sekalian di zaman Pajang itu. Beliau nanti sempat ziarah ke Sunan Katong karena juga kerabat beliau juga dari Demak, Sunan Katong ini yang keturunan Bathara Katong. Kemudian beliau sampai ke Alas Tegolayang. Alas Tegolayang itu kan kawan sekalian, saat ini di Pegandon, di sekitar Pasar Pegandon, ada nama kawasan namanya Tegolayang. Masuk di desa Margomulyo itu ada namanya Desa Tegolayang. Beliau di sana, nanti setelah di Tegolayang, beliau tinggal hingga beliau nanti bermunajat, menemukan tempat di tengah hutan untuk menenangkan dirinya. Beliau nanti keliling di sekitar Tegolayang, menemukan tanah yang datar di tepi sebuah perbukitan di atas di perbukitan itu ada hutan. Inilah hutan Kukulan. Beliau merasa tenang hatinya. Kalau menurut Amin Budiman disebutkan bahwa ayem tentrem manah Pangeran Benowo dumugi Alas Tegolayang dan Kukulan. Nah, disinilah. Dan beliau nanti bermunajat di sini, kawan-kawan sekalian. Selama 40 hari 40 malam. Kawan-kawan sekalian, selama dalam pengembaraan tahun 1587 sampai ke Kukulan, kalau menurut analisa Om Bob, ya kira-kira setelah 3 tahun, 2-3 tahun, beliau sampai di sini. Kira-kira tahun 1590 sampai 91 atau 1995 lah di sini. Beliau tidak diketahui keberadaannya oleh Raja Mataram yang baru atau kakak tiri beliau yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mencari beliau, akhirnya intelijen Mataram menemukan, mencium keberadaan Pangeran Benowo ketika di Kendal dan berada di Kukulan ini. Panembahan Senopati mengutus 2 orang untuk mencari Pangeran Benowo. Singkatnya ketemu di sini. Karena sebelumnya juga nanti ketemu sama Kiai Jebeng Pegandon, yang itu dikira Pangeran Benowo, ternyata
bukan Pangeran Benowo. Nanti oleh Panembahan Senopati, utusannya diperintah untuk membunuh Kiai Jebeng. Makamnya juga ada di Pegandon, kawan-kawan sekalian. Kemudian singkatnya, Pangeran Benowo ini bermunajat 40 hari 40 malam ditutup ini di sini. Dijaga oleh 3 orang pengikutnya, dikomandani oleh Ki Wiro. Sementara Ki Bahu di atas sudah berdiam di atas kukulan ini, di selatan kukulan yaitu di Singorojo. Singkatnya Pangeran Benowo kemudian setelah 40 hari Ki Bahu juga bergabung di tempat ini. Jadi tempat ini sangat bersejarah. Tempat ini kalau berdasarkan Serat Kondo merupakan terjadinya pertemuan 7 orang, yaitu Pangeran Benowo, Ki Wiro, Ki Bahu, 2 orang tidak disebutkan namanya, sama 2 orang utusan Mataram yang membawa surat agar Pangeran Benowo datang ke Mataram. Namun Pangeran Benowo, kawan-kawan sekalian, setelah dibuka 40 hari dibuka di sini, Pangeran Benowo tidak ada di tempat. Namun Pangeran Benowo sudah berada di atas batu ini. Itulah salah satu, di atas ini adalah batu besar, kawan-kawan sekalian. Pangeran Benowo berada di atas batu itu, sudah keluar di situ. Itu yang ditulis di Salam Serat Kondo. Kemudian kawan-kawan sekalian, singkatnya 7 orang bertemu di sini. Utusan Pangeran Benowo ini menyampaikan surat. Intinya menghendaki Pangeran Benowo untuk datang ke Mataram, namun Pangeran Benowo tidak bersedia. Beliau menyampaikan, sampaikan salam hormat saya kepada Kakang Panembahan Senopati. Kalau mau butuh dengan Pangeran Benowo, saya wakilkan kepada salah satu pengikutnya, yaitu Ki Bahu. Ki Bahu ini, kawan-kawan sekalian, juga kerabat Selo, kerabat Mataram. Ki Bahu ini nanti bersama dengan 2 utusan datang ke Mataram, melaporkan perjalanan Pangeran Benowo sampai aman di kukulan ini. Panembahan Senopati merasa tenang dan senang karena apa? Adiknya selamat, adik tirinya, dan yang mengawal adalah masih kerabatnya lagi. Ki Bahu ini merupakan keturunan Ki Ageng Ngerang, keturunan dari Ibu Roro Kasihan, termasuk Traselo. Jadi Roro Kasihan ini merupakan adik daripada Getas Pondowo yang jadi Roro Kasihan itu merupakan bulik, tante daripada Ki Ageng Selo, kawan-kawan sekalian. Nanti menurunkan Ki Bahu. Kemudian Ki Bahu diperintah untuk membabat alas Kendal ini untuk bercocok tanam dan hasilnya diberikan kepada Pangeran Benowo, dan Ki Bahu diberi anugerah sebagai Ngabehi Bahu Rekso. Inilah Bahu Rekso Sepuh, ayah dari Tumenggung Bahu Rekso. Yang nanti Ki Bahu nanti di zaman Anyokrowati mendapat tugas untuk meluaskan wilayah Kendal, babat alas Roban Batang. Setelah babat alas Roban Batang, Ki Bahu nanti diberi tanah perdikan di Kesasi Rejo, Pekalongan. Sementara Singorojo, Kendal diberikan kepada putra Ngabehi Rekso namanya Joko Bahu, nanti nunggak semi namanya menjadi Tumenggung Bahu Rekso, Adipati Kendal pertama. Dan Tumenggung Bahu Rekso nanti mendapat tugas dari Sultan Agung untuk membabat alas Gambiran dan alas Kleyangan yang kita kenal dengan Pekalongan saat ini. Itulah kawan-kawan sekalian, nanti beliau Pangeran Benowo di sini. Setelah beliau bermunajat, beliau diceritakan dalam Serat Kondo tetap tinggal di sekitar sini. Beliau menuju ke utara. Utara sini adalah Pekuncen Kendal namanya, Pekuncen Pegandon. Beliau menetap di sana. Banyak orang datang untuk berguru kepada Pangeran Benowo. Dan oleh Panembahan Senopati, Pangeran Benowo dijuluki Susuhunan Paraan. Terkait dengan Paraan ini, kawan-kawan sekalian, orang Temanggung, masyarakat Temanggung meyakini Paraan ya Paraan Temanggung sana. Namun masyarakat Kendal, Pangeran Benowo tidak meyakini Pangeran Benowo tidak pernah ke Paraan. Namun beliau sampai akhir hayatnya ada di Pegandon, Gemuh Pegandon Kendal ini. Karena di daerah Pekuncen, di desa Pekuncen ada dukuh namanya Dukuh Praan. Jadi nama-nama yang tertulis di dalam Serat Kondo, di Pegandon dan di Gemuh ada petilasannya semua. Sepulang dari sini Om Bau juga akan datang ke Alas Tegolayang, karena di sana juga ada petilasan Pangeran Benowo. Masih ada, semoga masih ada. Itulah kan inilah Pangeran Benowo nanti menetap di sini, dan beliau nanti sampai sedo dan dimakamkan di Pekuncen Kendal. Inilah tempat yang sangat bersejarah kan sekalian, yang diyakini
dan ditulis oleh Serat Kondo akhir perjalanan dari Pangeran Benowo yang merasa terlunta-lunta, merasa maskul. Terkait dengan maskul Pangeran Benowo banyak sekali masalahnya. Ya karena tadi itu konspirasi antara Trah Demak, Trah Kudus, dan Mataram. Nanti Obab akan sampaikan di setelah segmen ini. Kemudian juga terkait dengan apa? Ketika Pangeran Benowo melalang buana ke timur, ke Brangwetan, saat itulah sebetulnya bertepatan dengan Panembahan Senopati mengadakan penyerbuan invasi ke kadipaten-kadipaten Brangwetan yang kebanyakan juga merupakan kerabat dari Pajang, kerabat dari Demak. Dan beliau yang ketiga, beliau menjadi raja, namun pusaka-pusaka Pajang sudah tidak berada di Keraton Pajang, tapi dibawa semua ke Mataram. Itu salah satu yang membuat maskul Pangeran Benowo. Itu kan kawan-kawan sekalian, Obab penting untuk menuturkan ulang terkait Gua Kukulan ini, karena ini adalah bukti sejarah, dan ini yang ditulis di dalam Serat Kondo, yang Obab baca dari buku Babat Kendal. Kurang lebihnya Obab mohon maaf kawan-kawan sekalian, namun memang benar, aura tenang, aura nyaman, aura kebatinan yang tenang memang ada di alas ini. Obab merasakan, begitu tenang, bisa melupakan kepenatan-kepenatan, bisa melupakan hal-hal bersifat duniawi. Ya di alas Kukulan ini. Banyak sekali orang yang bertirakat di sini. Namun ini pas sepi kawan-kawan sekalian, ini gua ini cukup besar, dan tadi Obab sempat masuk ke dalam di Gua Kukulan. Dan aura ketenangan Pangeran Benowo mungkin juga merembet ya kawan-kawan sekalian di Obab saat ini, karena merasa tenang hatinya. Dan ini yang seperti yang ditulis dalam Serat Kondo yang dituturkan oleh Amin Budiman. Ayem tentrem manah Pangeran Benowo dumugi alas Tego Layang lan alas Kukulan. Dan beliau menjauh dari oh ya, yang terakhir kawan-kawan sekalian, Obab juga pernah membaca dari beberapa sumber, ada yang menyebutkan Pangeran Benowo setelah dinobatkan menjadi Sultan Pajang, tidak berumur panjang. Karena tidak lama kemudian beliau sedo. Jadi lengsernya Pangeran Benowo itu karena beliau sedo, tidak meninggalkan keraton. Yang benar beliau tidak sedo muda kan, tidak wafat dalam usia muda. Karena menurut beberapa sumber, Pangeran Benowo sedo tahun 1612. 1 tahun sebelum cucu beliau menjadi Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyakrokusumo. Kalau Pangeran Benowo itu sedo muda, otomatis menggugurkan sejarah Batang, menggugurkan sejarah Pekalongan. Karena apa? Keberadaan sejarah Pekalongan, Babat Pekalongan, Babat Batang tidak bisa lepas dari keberadaan Pangeran Benowo di alas Kukulan ini. Karena yang membabat alas Roban dan alas Gambiran, Keleangan, Pekalongan adalah penderek Pangeran Benowo, yaitu Joko Bahu dan putra adalah Ki Bahu dan putranya Joko Bahu, yang tidak lain tidak lebih adalah Ki Ageng Cempaluk dan Tumenggung Baurekso. Karena nanti Kabei Baurekso mengasihkan diri setelah di Kesahirrejo bergelar, menanggalkan semua kebangsawanannya, gelar-gelarnya menjadi sesepuh di Kesahirrejo dengan nama Ki Gede Cempaluk di Kesahirrejo. Dan sini diserahkan kepada putranya yaitu Tumenggung Baurekso. Itu kan sekalian, jadi Pangeran Benowo, mengapa banyak petilasan Pangeran Benowo di Jombang, kemudian di Surabaya, karena memang beliau mengembara dalam kegudah-gulanaan tanpa pengetahuan siapa-siapa, hanya diikuti 4 orang pengikutnya, termasuk kakaknya yaitu Danang Sutawejo itu juga tidak tahu keberadaan Pangeran Benowo, hingga nanti diketahui keberadaannya di Gua Kukulan ini. Inilah kawan-kawan sekalian sekelumit dari Om Bob, kurang lebihnya Om Bob mohon maaf. Silakan kawan-kawan sekalian kalau datang ke sini, ya agak sulit medannya kawan-kawan sekalian. Ini di tengah hutan yang cukup masih, ini jam 2 sore ini kawan-kawan sekalian. Itu sudah mulai mendung, Om Bob baru segala kembali. Namun Om Bob akan menurunkan satu lagi terkait dengan seputar hal-hal yang melatar belakangi jengkarnya Pangeran Benowo dari Keraton Pajang hingga mengembara dan sampai ke Kukulan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam udut, salam ngopi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, setelah dari hutan Kukulan, Bob memutar jalan menuju ke Desa Pekuncen, di mana terdapat peninggalan Pangeran Benowo, yaitu berupa masjid yang pernah Bob upload juga masjid ini. Dan di latar belakang kita lihat tadi Bob berada di perbukitan itu kan sekalian. Itulah landscape daripada alas Kukulan, berbukit-bukit yang tadi Bob berjalan menembus hutan Kukulan. Beliau nanti menurut Serat Kondo berada di utara Kukulan, hutan Kukulan landscape-nya. Kita lihat gunung-gunung itu adalah area hutan Kukulan. Kita lihat perbukitan ini, perbukitan yang tadi naik itu adalah alas Kukulan. Perbukitan jauh di sana itulah hutan Kukulan. Dan beliau Pangeran Benowo membangun pemukiman di Peraan yang saat ini menjadi sebuah dusun di Desa Pekuncen. Dan di Desa Pekuncen ini beliau membangun sebuah masjid peninggalan Pangeran Benowo. Inilah pemukiman yang dulu dibangun oleh Pangeran Benowo di pinggir hutan Kukulan. Dan tepat inilah masjid peninggalan Pangeran Benowo yang disebut dengan Masjid Sunan Benowo. Dan di belakang Masjid Sunan Benowo inilah terdapat makam. Inilah masjid peninggalan Pangeran Benowo. Dan di belakang Masjid Pangeran Benowo inilah dimakamkan beliau Pangeran Benowo, berada di Desa Pekuncen. Pangeran Benowo mendapat sebutan dari Panembahan Senopati Susuhunan Paraan, karena di seberang makam tersebut ada pedukuhan namanya Dukuh Peraan. Terkait dengan sejarah Pangeran Benowo, Bob pernah upload, nanti Bob akan sertakan dalam link deskripsi kawan-kawan sekalian. Ini dibalik masjid peninggalan Pangeran Benowo ini adalah makam cungkup makam Pangeran Benowo. Ini masjidnya kawan-kawan sekalian. Bob tidak perlu menuju ke sana kawan-kawan sekalian, karena Bob pernah menuturkan dari sudut sana itu. Nanti Bob akan sertakan dalam link deskripsi kawan-kawan sekalian. Sekarang Bob akan naik ke masjid ini dan akan melihat landscape alas Kukulan dari atas Masjid Pangeran Benowo ini. Ini memang daerah perbukitan kawan-kawan sekalian. Inilah masjid peninggalan Pangeran Benowo. Ini masjid rehapan baru yang asli ada di sana kawan-kawan sekalian. Ini adalah beduk peninggalan Pangeran Benowo. Beduk ini masih asli peninggalan dari Pangeran Benowo di Masjid Pekuncen Pegandon. Dan dari atas masjid ini kita lihat landscape hutan Kukulan, di mana terdapat gua Kukulan Pangeran Benowo bermusuh budi yang tadi Bob berada di hutan Kukulan. Itulah